Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Ilmiah. NIM saya 1521110016. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Lamongan. Di sini saya akan menjelaskan mencegah korupsi dan dampak korupsi untuk tugas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Bapak Syarif Junior Arianto, MPD, akan menjelaskan pengertian korupsi. Korupsi merupakan tindakan tidak jujur atau penyalahgunaan wewenang oleh seseorang, terutama yang memiliki jabatan publik, untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Tindakan ini dapat berupa suap, penggelapan, gratifikasi, atau manipulasi data keuangan. Korupsi seringkali terjadi secara tersembunyi, melibatkan lebih dari satu pihak, dan sangat merugikan negara maupun rakyat. Perilaku ini bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan etika. Korupsi tidak hanya terjadi di pemerintahan, tetapi juga bisa terjadi di sektor pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan kerja sehari-hari. Korupsi memiliki banyak bentuk, seperti suap atau pemberian uang atau barang untuk memengaruhi keputusan. Yang kedua, gratifikasi atau pemberian hadiah yang melanggar aturan. Yang ketiga, penggelapan dana publik, hingga nepotisme atau penempatan kerabat tanpa kualifikasi. Bentuk lainnya termasuk pungutan liar dan penyalahgunaan anggaran. Masing-masing bentuk tersebut memiliki dampak buruk terhadap efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan mengenali bentuk-bentuk korupsi, masyarakat dapat lebih waspada dan mampu mengenali tindakan yang patut dicurigai sebagai pelanggaran hukum. Korupsi terjadi karena banyak faktor. Di antaranya adalah lemahnya integritas individu, minimnya pengawasan, sistem birokrasi yang rumit, budaya primitif terhadap praktik curang, serta kebutuhan ekonomi yang mendesak. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kesabaran hukum turut memicu suburnya praktik korupsi. Jika lingkungan kerja atau pemerintahan tidak memiliki sistem transparan dan akuntabel, maka peluang terjadi korupsi akan semakin besar. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem, meningkatkan moral, dan membangun budaya anti korupsi sejak dini. Beberapa contoh kasus korupsi besar di Indonesia adalah korupsi proyek EKTP, kasus Jiwasraya, dan penggelapan dana bantuan sosial. Kasus-kasus ini melibatkan pejabat tinggi negara dan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Selain itu, korupsi juga banyak ditemukan dalam bentuk pungutan liar di pelayanan publik, pemotongan dana bantuan, atau manipulasi proyek pembangunan. Kasus-kasus ini memperlihatkan bahwa korupsi sudah sangat sistemik. Masyarakat harus berani melaporkan dan mendukung proses hukum agar pelaku diberi hukuman setimpal. Ekonomi. Korupsi menyebabkan kebocoran anggaran dan pemborosan sumber daya negara. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, kesehatan, dan pendidikan malah dinikmati oleh segelintir orang. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi terhambat dan kesejahteraan masyarakat tidak meningkat. Investasi asing juga menurun karena investor tidak percaya pada sistem yang korup. Selain itu, proyek-proyek menjadi mangkrak atau tidak sesuai dengan standar karena dana telah dikorupsi. Semua ini menimbulkan ketidakstabilan ekonomi yang merugikan seluruh masyarakat. Dampak sosial korupsi. Korupsi menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. Warga yang tidak mampu seringkali tidak mendapatkan pelayanan publik yang layak karena dana telah dikorupsi. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial, maraknya konflik, dan tidak kepercayaan terhadap pemerintah. Korupsi juga membuat masyarakat kehilangan panutan dan teladan, terutama ketika tokoh publik terlibat. Dalam jangka panjang, korupsi merusak nilai-nilai sosial seperti kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab, karena banyak orang yang merasa bahwa cara instan dan tidak jujur bisa berhasil. Dampak korupsi terhadap pendidikan dan kesehatan.
Korupsi dalam sektor pendidikan dan kesehatan sangat merugikan rakyat. Anggaran untuk membangun sekolah, pengadaan buku, gaji guru, dan fasilitas kesehatan seringkali dikorupsi. Akibatnya mutu pendidikan menurun, sekolah rusak tidak diperbaiki, dan anak-anak tidak mendapat pelajaran yang layak. Di sektor kesehatan, korupsi membuat obat-obat langka, alat medis tidak lengkap, serta layanan rumah sakit tidak maksimal. Hal ini sangat membahayakan masa depan generasi muda dan menurunkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Korupsi adalah masalah serius yang merusak sendi kehidupan bangsa. Pencegahannya membutuhkan kerjasama semua pihak, pemerintah, masyarakat, media, dan lembaga hukum. Pendidikan nilai, transparansi, pengawasan, dan penegakan hukum adalah kunci utama. Dampak korupsi yang begitu luas membuat kita tidak boleh diam. Mulailah dari hal kecil, seperti menolak suap, jujur dalam bekerja, dan berani melaporkan pelanggaran. Dengan sikap yang benar dan sangat kolektif, Indonesia bisa terbebas dari belenggu korupsi dan melangkah menuju kemajuan yang adil dan bermartabat. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.